Yang pertama adab dalam pernikahan. Yang pertama diantaranya apa? Ketika menikah diadakan walimah. Walimah itu secukupnya, yang baik, yang tidak terlalu berlebihan atau memaksa diri. Ya, kalau sudah memaksa diri itu tidak baik. Ya, tapi kalau misalnya normal, baik-baik saja, yang penting urusan agamanya dapat, maka sudah cukup. Maka disebutkan, ya, kalau menikah itu dia hendaknya diberikan walimah atau diberikan jamuan. Dikatakan hari pertama itu baik, hak sebaiknya diberi. Jadi jamuan hari pertama, pernikahan, tasyakuran hari pertama. Karena kadang-kadang di beberapa adat itu nikahnya sampai tasyakurannya itu 3 hari. Ada 4 hari. 4 hari itu bukan 24 jam selama 4 hari, maksudnya sampai 4 acara. Ya tuh, saya dulu ingat waktu di Yaman dulu diundang oleh saudara saya. Itu acara sampai 4 kali. Jadi ada akad untuk umum, ada acara umum versi laki-laki seperti undang mantu begitu. Kemudian ada acara lagi satu, seingat saya 3 atau 4. Itu ada lagi satu acara khusus keluarga. Nah, itu acaranya sampai begitu. Nah, saya rasa ya setiap negara atau setiap tempat mungkin punya adat yang berbeda-beda. Tapi Nabi mengatakan di dalam sebuah hadisnya riwayat At-Tirmidzi, yang pertama itu kalau acara hari pertama diberi makan itu hak, ya harus ya jangan ngundang orang datang terus pulang ngundangi Ramadan supaya enggak ngasih makan. Ya enggak usah ngundang orang, nikahnya yang sederhana aja. Ta'amu awal yaumin hak, diberi makan yang pertama itu hak. Kalau di hari kedua itu sudah sunnah, sebaiknya tetap diberi. Gitu. Ta'amu tsalits sum'ah. Ya. Jadi maksimal sudah hari kedua. Makanya kalau ada acara bowo itu berapa hari? 2 ya. Hari pertama itu rawonnya masih panas. Hari kedua sudah mulai adem, terus kerupuknya sudah semakin kecil, sambelnya sudah tidak terlalu pedas. Tapi itu boleh, selama tidak berlebihan. Rasulullah SAW juga memberi motivasi kepada sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, maaf, yang kaya raya. Kemudian beliau mengatakan, barakallah lak aulim walau bisyatin. Berikan walimah walaupun dengan hanya seekor kambing yang kamu potong. Begitu ya. Rasulullah juga pernah memberi walimah ketika beliau keadaannya sudah tidak terlalu cukup, tapi tetap berwalimah. Kenapa Rasulullah walimahnya sederhana? Dengan sawiqin wa tamar, dengan seperti gandum dan kurma saja acaranya. Walimah makannya itu cuma apa? Gandum dan kurma. Kenapa kok Rasulullah kok sederhana sekali? Supaya yang tidak punya dari umatnya itu tidak minder kalau mau mengadakan acara. Nah, kalau kita membuat standar manusia itu standarnya tidak ada yang sama. Nah, coba aja jenengan misalnya mengadakan pernikahan, standarnya itu Rasul dulu. Rasul itu sederhana kan? Ya, jadi kalau jenengan mau mengadakan sesuatu yang sederhana, jenengan itu tidak salah secara agama. Dan kalau jenengan niatkan Rasulullah dapat pahala. Nah, sedangkan kalau nuruti omongannya wong, tidak ada orang omongannya wong itu yang cukup. Nanti undangannya murahan, katanya, maksud undangan nikah seumur hidup kayak plek kayak gini. Undangannya yang mahal, emannya coba disumbang ke masjid. Loh, salah terus, tidak akan pernah benar. Ya, diberi walimah yang sederhana, piringan supaya cepat. Masya Allah, rek, buku 1.000 oleh piringan. Dikasih yang terlalu banyak, iki do sing garai wong gak dintekno panganane. Salah terus benar. Jadi jangan tidak usah ngurusi orang. Kalau mau mengadakan walimah jangan ngurusi orang. Anda baik diomongi, Anda kurang diomongi. Dan orang setelah Anda adakan walimah di acara panjenengan, orang lupa. Tidak akan diingat-ingat seumur hidup, lupa. Jadi buat yang menurut jenengan enjoy. Saya enak dengan begini. Jangan terlalu perhatian dengan apa yang menjadi omongannya orang tidak akan pernah benar. Jenengan itu tidak pernah benar di mata orang.
Tidak akan. Kecuali orang yang ngerti agama. Karena mereka punya standarnya Nabi Muhammad tuh kurang apa? Kalau sudah standarnya Nabi Muhammad itu, apalagi standar di atas itu? Jadi kalau mau standarnya mau diberi makanan yang bermewah-mewahan, tidak apa-apa. Ya, baik. Mau dibuat yang sederhana juga tidak apa-apa. Jadi mau mewah atau sederhana, ya menyesuaikan kemampuan. Yang penting itu kan akadnya. Ya, yang penting itu akadnya. Akadnya sudah. Mau dikasih, tidak pakai makan piringan, kasih berkatan tapi yang mewah, tidak apa-apa. Mau dikasih souvenir, tapi yang manfaat souvenirnya. Ojo souvenir itu yang ada manfaat. Souvenir itu yang ada manfaatnya. Piring itu masih manfaat. Souvenir itu kadang-kadang ndok-ndokan bahasanya. Ya, kan bahasanya itu ndok-ndokan. Ada yang kadang-kadang souvenirnya itu apa? Cetekan buat tasbih. Loh itu manfaat tak? Souvenirnya itu orang biar ngitung belonjoan itu. Buat istighfar kan enak. Atau souvenirnya itu doa, walaupun dibuat sedikit ini. Souvenirnya itu misalnya pajangan tulisan Paidi dan Painten. Tidak dipajang saya rasa sama orang. Souvenir itu tidak dipajang. Buat yang kira-kira manfaat untuk orang yang sudah mengeluarkan duit, harus yang manfaat. Misalnya buku doa, pulpen, tidak apa-apa, kan manfaat itu. Piring, manfaat dipakai makan. Apalagi urusan uang yang bermanfaat lagi. Jadi yang datang itu bau ini 100, oleh ini 200. Ya, jadi intinya apa? Jangan memaksa urusan walimah. Menyesuaikan kemampuan. Gak usah maksa. Gue cari nih tonggo, cari nih tonggo ini. Iya, tidak apa-apa. Yang enak, yang jenengan enak. Jenengan enak ya apa begini? Sudah, jenengan mewah model apa dirasani. Jangan terlalu perhatian ke apa yang katanya orang, ya. Kemudian di yustus tahabbut tahni'ah dianjurkan untuk mengucapkan selamat. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak, semoga Allah memberkahi kamu dan memberkahi atasmu dan mengumpulkan kamu dan istrimu, atau kalau perempuan memberkahi kamu dan suamimu dalam kebaikan. Kamu dikumpulkan dalam kebaikan, seperti itu. Ya, maka kata Nabi Muhammad SAW, kalau bisa nikah itu rame-rame no. Kenapa kok dirame-ramekan? Nah, karena ada dalilnya. Faslu ma bainal halali wal haram ad-dafu was-saut, kata Nabi Muhammad SAW. Faslu ma bainal halali wal haram ad-dafu was-saut. Perbedaan antara yang halal sama yang haram itu duf, terbang, rebana, dan suara yang dilantangkan. Tidak mungkin orang zina tola'al badr. Ada orang zina pakai maulid dulu? Tidak ada. Ada orang zina itu pakai MC? Tidak ada. Siapa yang pakai MC? Orang nikah. Nah, makanya kalau nikahnya disembunyikan secara sirri pun, kan nanti ada dirame-ramekan juga. Gimana betul? Kalau tidak diramikan, niatnya sirri saja, ya paling tidak ada terbang. Dulu waktu saya nikahkan salah satu suaminya kru di pondok, waktu Habib Musa Kadim datang, begitu setelah acara selesai, walaupun beliau ini sedang mepet acaranya ini lah, sibuk sekali, beliau bilang, mana tim hadro? Tim hadro sudah ada, ayo terbangan dulu, supaya ini dapatnya, supaya dapat ini tadi, ya. Jadi Rasulullah mengatakan seperti itu. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Perbedaan antara zina dengan yang halal itu, kalau yang halal itu pakai walimah, pakai hadro, begitu. Jelas? Ya, tidak ada orang zina dengan rame-rame, terbangan dulu, tidak ada. Ya. Kemudian di hadits riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Alinu hadzal nikah." Umumkan pernikahan.
Waj'aluhu fil masajid. Kalau bisa di masjid. Kalau bisa di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, dan berikan terbang. Ya, berarti terbangan di dalam masjid itu bisa, dalilnya bisa. Paham ya? Maulid ya, nikah itu anjuran Rasul. Hadis riwayat At-Tirmidzi, a'linu hadzal nikah, umumkan nikah ini, a'linu hadzal nikah, umumkan, waj'aluhu fil masajid, dan lakukan di dalam masjid-masjid, wadribu alaihi bidufuf, dan ramaikan dengan pukulan rebana. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Makanya kalau jenengan misalnya bingung, kenapa kok terbangan di masjid? Ada dalilnya. Terbangan untuk nikah, ya kan baik, untuk mengingat Nabi juga baik. Mengingat Nabi kan baik. Nikah itu baik, ibadah. Mengingat Nabi dalam maulid juga baik. Ya? Begitu kurang lebihnya. Nanti insya Allah kita bahas lagi lanjutannya tentang berbuat baik kepada perempuan, insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab.